Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bahas cara pembuatan asam umat. Asam umat pada pertanian itu bagus banget sebetulnya ya fungsinya. Nah, kandungan asam umat juga asam umat ya. Itu jika kita aplikasikan ke tanaman itu bisa mengurangi kebutuhan pupuk sampai 60-70%. Jadi sekali lagi ya, asam umat ini kalau kalau menurut saya ini mutlak ya. Mutlak harus bisa bikin. Kenapa? Satu, tanah menjadi gembur, sehat, subur. Ya. Terus nilai KTK-nya atau nilai tukar kationnya pun jadi bagus. Ya. Terus kebutuhan pupuk ya, perbandingan pakai asam umat dengan kalau tidak pakai asam umat itu jauh banget ya. Kalau kita pakai asam umat, maka kebutuhan pupuk itu bisa berkurang sampai 70%. Nah, permasalahannya gimana cara bikinnya gitu ya. Buat asid betul ya. Nah, coba gini, tidak semua bahan organik bisa begitu saja jadi asam umat enggak. Kalaupun terjadi biasanya kandungannya sangat kecil ya 0, sekian persen. Nah, biar kita betul-betul bisa bikin dan hasilnya bagus, tuh ada hal-hal yang patut dipahami di sini. Ini saya pernah nyoba di beberapa bahan baku ya. Pernah ya coba pakai eceng gondok, ya. Pernah pakai daun-daunan apa aja ya, termasuk kayak kipait, pakai jerami padi, pernah. Ternyata ketika kurang tepat dalam proses, hasilnya jauh beda. Kalau kita tepat polanya, itu bisa menghasilkan kurang lebih kalau misalkan kita pakai bahan baku A ya, apa aja lah ya. Itu bisa keluar asam umatnya sampai 34%. Sementara kebutuhan untuk tanaman itu kita coba ternyata yang terbagus di 5%. Nah, sekarang biar kita mempersingkat waktu aja ya. Jadi gimana caranya? Bahannya kita pernah nyoba, saya pernah pakai eceng gondok, pernah pakai kipait, pernah pakai jerami padi, terus pernah pakai lahan gambut, ya, lahan gambut. Itu ternyata hasilnya hampir sama, nggak jauh-jauh beda amat ya. Tapi ada beberapa faktor yang harus dipahami, yang harus diperhatikan. Begini, jika jenengan ngambil dari eceng gondok, yakinkan bahwa eceng gondoknya tidak dari perairan, entah sungai, entah danau, atau apa yang sudah tercemar limbah pabrik, ya. Karena biasanya eceng gondok itu punya karakter ya menyerap unsur logam. Ya. Jadi sebaiknya jangan pakai kalau pakai eceng gondok jangan dari yang berasal dari sungai ataupun danau atau apalah yang sudah tercemar, terutama dari limbah-limbah pabrik. Itu nanti nggak bagus. Ya. Kalau yang lain silakan. Boleh pakai kiambang atau apa namanya ya, lumut atau pakai ada juga yang bilang mata itik gitu ya. Silakan aja apa aja lah ya, bebas gitu ya. Cuma yang paling banyak kandungan waktu kita bikin, kita cek kan itu ya salah satunya dari eceng gondok. Tapi yang terbanyak justru malah di lahan gambut. Sebetulnya nih buat teman-teman yang tinggal di apa
tinggal di Sumatera, Kalimantan ya, yang banyak lahan gambutnya, malah ini sebetulnya luar biasa. Karena tidak teruraikan aja, akhirnya menjadi sangat asam, gitu kan ya. Ataupun sebaliknya. Nah sekarang gini, pakemnya. Terserah jenengan mau pakai bahan yang mana. Semakin hijau itu semakin bagus ya. Jadi nggak perlu nggak perlu bahan bakunya harus bikin gondok, enggak ya. Rumput juga silakan, ya. Jerami juga silakan. Saya pernah nyoba pakai jerami kering, insya Allah jadi sama juga. Perbedaan pun tidak begitu signifikan ya. Nggak jauh-jauh beda amat gitu loh nanti ending hasilnya. Nah justru yang bisa membuat perbedaan itu diproses. Saat prosesnya kurang tepat, hasilnya jauh beda amat. Tapi kalau prosesnya tepat, apapun bahan hampir mirip endingnya. Persentase jadi asam umat ya, sama asam kupat itu nggak jauh beda amat. Oke, misalkan kita ambil salah satu deh. Misalkan kita ambil yang paling mudah dan paling banyak. Misalkan. Rumput deh misalkan kita pakai. Nah, usahakan kalau bisa rumputnya yang agak lebar-lebar daunnya ya. Apapun jenis rumputnya terserah. Kita ambil rumput. Ini perbandingan tuh gini. Hijauannya terserahlah apapun. Ya. Anggaplah misalkan ini rumput lah misalkan. Rumputnya misalkan 100 kilo. Semisal. Rumputnya 100 kilo, maka nanti jenengan usahakan jangan hanya tok memakai dari bahan tanaman aja, tapi padukan juga dengan bahan organik yang dari hewani. Dalam ini pupuk kandang, terserah mau pupuk kandangnya pupuk kandang ayam, mau pupuk kandang atau kohe sapi, kohe kambing, terserah. Ya, kohe kelinci, terserah apa aja lah yang ada ya. Nah, perbandingannya hijauannya 100 kilo, pupuk kandangnya 30 kilo, dedak itu kurang lebih sekitar kalau tadi 100, 30, dedaknya sekitar 5 kilo. Dedak yang mana aja lah ya. Yang halus lebih bagus ya. Habis itu nanti siapin juga QRR. Boleh pakai QRR biasa, isolasi QRR, boleh pakai QRR 21. Pilih salah satunya. Mohon maaf ya, saya pernah nyoba pakai dulu tahun 2010 apa 2011, pakai produk lain ya. Di luar itu enggak begitu ngepek. Pakai probiotik itu sama probiotik, enggak pakai prebiotik. Hasilnya hampir sama, cuma beda 0, aja lah persentasenya. Ya. Tapi ketika ayah coba pakai QRR, ya, QRR itu ternyata hasilnya di atas 23%. Ya. Jadi jauh banget perbandingannya ya. Sere juga. Oke, lanjutin. Jadi ulangi lagi bahannya ya. Hijauan terserah. Mau eceng gondok kek, mau kipait kek, mau rumput kek, mau apa namanya itu tanah gambut kek, ya. Apa aja yang penting hijau-hijauan ya. Semakin hijau semakin bagus. Oke. Terus kotoran hewan ya, terserah mau kotoran ayam, mau kotoran sapi, mau kotoran kambing, mau apa aja lah pokoknya kotoran hewan ya. Itu 30 kilo. Ya. Tadi hijauannya 100 kilo perbandingannya. Kemudian kotoran hewannya 30 kilo. Kemudian dedaknya 5 kilo. Kalau dedak nggak ada, boleh pakai ganti yang lain. Boleh, silakan ya. Misalkan diganti dengan ampas, ampas singkong, silakan. Mau pakai ampas sawit, silakan. Cuma ya pernah nyoba dari semua itu yang paling bagus pakai dedak. Tapi yang lain pun bisa. Mau pakai dedak jagung, apa aja lah ya, sama aja kok. Waalaikumsalam. Nah terus QRR-nya itu kalau QRR yang sudah dikembangkan itu cuma 50 mili, QRR-nya 50 mili. Boleh nggak lebih? Wah lebih bagus ya.
Saya pernah nyoba cuma pakai 50 ml hasilnya cukup bagus. Terus gula arennya kurang lebih sekitar seperempat kilo, seperempat kilo. Nanti ayah itu pakai apa? Dicairkan dengan air 1 liter. Ya. Jadi seperempat kilo gula arennya dicairkan dengan air panas ya. Seduh aja lah, nggak usah direbus nggak apa-apa. Dengan air 1 liter ya air panas. Setelah hancur, agak dingin, baru tambahin airnya ke situ. Ya. Setelah gitu, apa? Biarkan kurang lebih 1 jam minimal. Syukur-syukurnya sehari semalam ya, biar betul-betul aktif KRL-nya. Nah, apa ini selesai? Ya, KRL-nya. Bahan hijauan tadi usahakan ya. Itu betul-betul sehalus mungkin. Oke. Sehalus mungkin. Bisa dipahami? Ya. Jangan dulu nanya, nanti nanyanya setelah ayah kasih kesempatan ya. Sekarang dengerin aja dulu. Nanti juga ada sisi tanya jawab. Kita lanjutin. Jadi sehalus mungkin itu semakin bagus. Ya. Sehalus mungkin, terserah apapun hijauannya ya. Pokoknya benar-benar cacah sampai betul-betul halus. Kemudian ketiga bahan tadi, hijauan, kotoran hewan, apa aja terserah. Kemudian dedak itu campur sampai betul-betul merata. Ya. Nah, sambil dicampur diaduk-aduk, dibibis rata dengan GRR itu tadi. Ya. Ayah pernah nyoba pakai yang lain-lain. Aku pernah nyoba pakai Trichoderma lah, pakai anu lah, pakai anu. Yang terbaik ya itu. Oke. Jadi pahami ya. Jadi artinya apa? Semua sudah tak coba. Ya. Tapi ternyata hasilnya nggak sama. Endingnya bisa, silakan aja. Yang pertama. Yang kedua, apa itu udah selesai nih? Udah selesai kan? Udah selesai. Antum terserah mau konsepnya nanti dibikin kering atau mau dibikin basah. Oke? Waalaikumsalam. Ulangi. Apakah nanti pembuatan mau pembuatan kering atau basah itu terserah jenengan. Tadi kan ada bahan tadi berapa? Hijauan 1 kintal, kokeknya 30 kilo, dedak 5 kilo, GRR-nya cukup 50 mili aja, air gulanya 1 liter, dari gula seperempat kilo. Kalau jenengan bibis biasa tanpa campuran air lagi, itu artinya kita nanti akan bikin asam umat dalam bentuk padat. Ya. Kalau jenengan pengen bikin dalam nanti endingnya dalam bentuk cair, nanti tinggal dimasukkan ke drum yang kapasitas 200 liter. Ya. Nah, berapa banyak airnya sampai penuh. Ya. Bisa dipahami. Tapi tetap usahakan harus ada ruang kosong 10%. Mau yang mana yang dipakai terserah, karena setelah ayah hitung dengan diproses, waktunya sama kok. Mau yang kering maupun yang teknik cair, ya sama aja. Ini gini, ayah pernah hitung, ya, dan pernah ngecek hasilnya. Umur 3 minggu, 20 hari, umur 30 hari, 40 hari, 50 hari, 60 hari, 70 hari, 80 hari, 80 sampai umur 100 hari, yang terbaik itu di 90 hari. Dalam artian kandungan asam umat dan sulfatnya tertinggi di 90 hari. Terus ya, perbandingan antara asam umat sama asam sulfat pun hampir berimbang. Karena gini, saat kita lagi proses pembuatan asam umat, 2 bulan pertama sampai 60 hari lah ya. Di bulan hari pertama sampai hari ke 30, maka asam sulfat yang tinggi. Perbandingan bisa 4:1 dengan asam umat. Artinya asam umatnya berkecil sekali. Kalau jenengan dicairkan itu kelihatan asam sulfat itu warnanya coklat kuning-kuningan ya. Bahkan kalau
Kalau yang udah benar-benar jadi, itu hampir ke kuning-kuningan, itu asam kumat. Sementara kalau asam kumat itu coklat kehitaman. Tapi dari proses pembuatan itu sebetulnya ada lagi gandengannya, ada juga huminnya, ya. Humin. Humin itu warnanya hitam pekat. Ya. Tapi tiga-tiganya dibutuhkan juga. Ya. Hanya bedanya kalau humin nggak begitu bereaksi di aplikasi, karena dia sulit terlarut baik di kondisi asam maupun basah. Ya. Oke, lanjutin deh, itu teorinya lah, nggak usah dibahas lah, pusing ya. Sekarang cara bikinnya aja deh yang bener gimana. Jadi gini, jadi proses yang sejelek-jeleknya itu prosesnya 60 hari. Karena saat sudah berumur 60 hari, proses 60 hari, itu antara kandungan asam kumat dengan sulfatnya itu hampir berimbang. Ya. Insya Allah nanti hasilnya cukup bagus. Dan dibutuhkan hari. Ya. Tapi kalau 90 hari, tapi kalau yang 90 hari, itu asam kumat lebih tinggi dari asam sulfat. Ya. Itu yang paling ideal. Perbandingan itu sekitar 3:2 persentasenya. Nah, kalau yang 90 hari nanti kebutuhan di lahan itu kurang lebih hanya 5% aja. Oke. Jadi, mau teknik kering silahkan. Kalau teknik kering, jadi kan bahan yang 3 sudah kita aduk-aduk, kita bibis dengan apa? Dengan QRR ya, QRR yang sudah dihidupkan tadi. Apa dengan apa namanya itu? Dengan air gula ya. Itu tinggal masukin ke tong atau ke wadah, terserah apa aja. Di situ ditutup rapat. Ya. Anaerob. Ya. Tapi kalau pakai teknik cair, masukin ke wadah, tambahin air. Yang paling bagus air cucian beras. Ya. Di wadah kurang lebih ukuran 200 liter tong ya, tong 200 liter. Masukin aja ke situ. Boleh nggak ya pakai bak wadah? Silakan aja. Pakai bak-bakan juga silakan. Sama ini pun wajib ditutup rapat. Ya. Selama berapa hari? Terserah antum. Kalau pingin hasil maksimum itu 90 hari. Sejelek-jeleknya 60 hari. Kalau baru 3 minggu atau 20 hari, itu kandungannya justru asam sulfat yang paling tinggi. Asam kumatnya masih kecil. Ya. Bisa dipahami? Sekali lagi, bahan hijauan terserah. Tapi yang pernah ya coba, yang paling bagus itu eceng gondok sama kipait. Ya. Tapi bukan berarti yang lain nggak bagus. Boleh-boleh aja. Perbandingannya pun nggak terlalu jauh-jauh amat. Ya. Hasil labnya itu hanya beda 0,0,0 aja. Nggak luar biasa perbandingannya. Ya. Bisa dipahami? Nah, nanti kalau pakai teknik padat, tinggal tabur aja. Atau boleh juga diseduh lagi nanti, silakan aja. Ya. Kalau pakai yang cair, tadi kan kita udah dalam cair ya. Tinggal nanti setelah selesai, peras, ambil airnya aja. Ya. Untuk 1 hektar, nanti hanya butuh 8 liter. Kalau yang 90 hari. Untuk 1 hektar. Oke. Ulangi. Kalau sudah jadi, apa yang jadi ini prosesnya? Ya. Kalau yang diproses selama 90 hari, 1 hektar hanya butuh 8 liter per hektar. Lebih banyak dari itu pun silakan, 10 liter misalkan. Kalau yang 60 hari, itu kurang lebih butuhnya hampir 20 liter per hektarnya. Oke. Tapi kalau yang 30 hari atau 3 minggu juga ya, hampir sama aja. Yang 3 minggu sama 4 minggu 1 bulan, hasilnya cuma 0,025 perbedaannya, persentasenya. Kecil banget ya, nggak jauh-jauh beda amat. Itu kurang lebih butuhnya hampir 50 liter. Enggak, terserah jenengan mau yang mana. Saran ayah 90 hari. Insya Allah hasilnya maksimum. Kebutuhannya pun dikit. Nah, terus, kapan aplikasinya? 1, saat olah lahan. Oke. Yang kedua, di pemupukan susulan. Nah, perbandingannya itu gini. Kalau di pemupukan susulan, misalkan jenengan anggaplah pakai KRP gitu ya. Nah,
QRP-nya itu ppm-nya kalau kocor, ppm-nya di antara 4.000 sampai 5.000, maka asam umatnya itu satu liter untuk 200 liter air. Oke. Ulangi. Kalau jenengan pakai QRP, ya, QRP-nya, ppm-nya di angka 4.000 sampai 5.000 kalau untuk kocor ya. Kemudian nanti tambahkan asam umat yang sudah kita bikin 1 liter untuk tiap 200 liter pupuk. Oke. Kalau untuk kocor, QRP-nya itu di ppm-nya di angka 2.000 sampai 2.500. Asam umatnya cukup setengah liter untuk 200 liter air. Kalau untuk spray, ya silakan terserah jangan mau pakai yang mana. Untuk masak vegetatifnya, ya untuk generatif masuk ya, bagusnya masuk, sama aja. Ya. Kalau yang untuk kocor per 200 liter berapa? 1 liter. Kalau untuk spray asam umatnya setengah liter. Ya, bisa dipahami? Hasilnya insya Allah jauh lebih bagus. Ya, karena menggunakan sehat. Sampai situ dulu deh. Ada pertanyaan apa enggak? Monggo, silakan. Silakan, ada pertanyaan apa enggak? Sekali lagi ya, dulu ayah pernah pakai trichoderma bikinnya, ya. Pakai mycorrhiza ayah pernah bikin, pakai rotan 1, rotan 2 sampai SR ya. Kemudian mohon maaf ya, juga pernah nyoba ngetes perbandingan dengan produk-produk punya orang. Ternyata ya begitu kita labkan hasilnya ya jauh-jauh beda amat yang pakai sama yang nggak pakai. Antara yang kontrol dengan yang pakai. Tapi ketika ayah coba pakai QRR, ternyata hasilnya naik sampai 20 kali lipat. Jadi ya monggo terserah gitu kan. Ya. Misalkan nih, ya saya pakai trichoderma, misal nih, fermentasinya, monggo aja. Ya. Saya pernah nyoba pakai trichoderma selama 90 hari, itu yang keluarnya itu sekitar 18%. Ya. Ya. Ya, bagus-bagus mana air kelapa sama air leri? Apanya? Kalau untuk pembuatan asam umat, ya pakai air leri, itu lebih bagus. Saya pernah nyoba juga sama pakai mycorrhiza. Nah, hasilnya nggak tembus di atas 20% ya. Bisa dipahami ya? Pertanyaannya, coba yang komplit ya. Jangan seperti nggak ngerti ya. Yang dimaksudnya untuk campuran yang mana? Kamu tarom. Asam umat apakah membuat pH tanah jadi asam? Enggak juga. Siapa bilang malah menetralkan? Sebentar aja. Sama aja. Ya sih. Sama semua satu kintal ya. Jadi gini, sekali lagi dengerin. Ayah nyoba pakai semua bahan hijauan, pakai eceng gondok, pakai pipait, pakai rumput, pakai jerami. Hasilnya hampir mirip kok, nggak jauh-jauh beda amat. 0, selisihnya. Jadi monggo apa aja deh pakai. Nggak usah eceng gondok, ntar malah bikin gondok juga nanti udah susah nyarinya. Ternyata hasilnya nggak jauh-jauh beda amat. Ya. Sekali lagi buat semuanya. Hijauannya sekarepmu. Apa aja yang ada. Yang penting hijau. Ya. Tapi karpet di rumah jangan. Mentang-mentang hijau karpetnya. Daun-daunannya apa aja ya. Kalau yang dari pakai apa namanya itu? Pakai apa itu? Lahan gambut ya. Boleh ngambil tanah gambutnya atau boleh ngambil airnya. Air di sungai gambut. Biasanya kan warnanya udah kayak air teh ya. Boleh pakai itu. Ya. Nanti diputar ulang dari awal ya, Anura ya. Tadi udah dibahas ya. Kalau padat dosisnya berapa ya? Sama aja. Gini,
Nanti kan endingnya jenengan bakal kurang lebih punya 140 kilo. Ya, kurang lebih. Perbandingannya sama 1 liter jadi sama dengan 1 kilo kering. Hampir mirip itu aja. Ya, paham ya? Hmm. Terserah jenengan yang mana. Mau pakai padat. Cuma kalau ayah lebih sering, lebih senang apa? Pakai yang cair. Kenapa? Prosesnya jarang gagal. Kalau pakai konsep kering, kadang jadi, kadang enggak. Pertama, dalam artian itu gini. Bisa jadi ketika proses pengadukan, ya, ataupun proses pencampuran tidak begitu merata, akhirnya, anggaplah misalkan ini dari satu karung, misalkan kita pakai drum ya, ternyata tiap lapisan, ya, dari ujung sampai bawah, kadang-kadang nggak sama. Mungkin yang bagus yang paling bawah nih kalau kering ya. Tapi kalau dalam bentuk cairan insya Allah biasanya, apalagi dalam skala besar ya, kita misalkan bikin bak 1 meter kali 10 meter gitu. Ternyata ketika kita cek lab kan, kita ngambil nih, misalkan dari misalkan ketinggian yang padatnya misalkan 1 meter nih. Ternyata dari yang dasar, yang tengah, sama yang atas, kadang-kadang nggak sama hasilnya yang padat. Ya. Ketika pencampurannya tuh tidak homogen. Benar, ya. Nah, itu rancu, Kang Sodik ya. Itu rancu, nggak bisa ya jawab ya. Kenapa? Ini pupuk kandang yang kayak apa dulu? Awas, mohon maaf. Selama ini banyak yang berpikiran pupuk kandang itu sama. Enggak. Contoh, misalkan pupuk kandangnya pupuk kandang kambing. Kandang A, kandang B, kandang C, kandang D. 1.000 ada kandang, 1.000 macam kandungannya. Enggak akan sama. Jadi rancu, nggak bisa dijawab. Kenapa? Makannya apa dulu kambingnya? Sapinya makannya apa? Ayamnya makannya apa? Ya, siapa tadi tuh? Kang Sodik. Jadi itu relatif. Nggak bisa dijawab dengan tepat. Oke, bisa dipahami? Ya. Yang jelas, kalau dengan bikin asam umat, 1 hektar hanya butuh 8 sampai 10 liter titik. Itu aja udah. Ya. Sekarang kalau pakai pupuk kandang, bisa antara 10 sampai 20 ton. Silakan aja kalkulasikan. Ya. Ya, jadi saran saya sebaiknya yang cair bikinnya. Ya. Kecuali jangan punya alat mixer, bisa benar-benar homogen. Ya. Tapi kalau pakai secara tradisional kita lah yang manual, ini mendingan dalam bentuk cair aja. Insya Allah lebih lebih besar jadinya. Mungkin 99% jadi. Ya. Oh, live ayah baperi saya, hasilnya jenengannya jelek berarti. Ya, betul. Pola KP2M, jangan nanya lagi fermentasinya kayak apa. Sudah paham toh? Hmm. Gak usah dibahas diulang-ulang lagi, kan gak sih? Oke. Kalau ayah kasih konsep yang lain malah mumet nanti. Ya. Buat semuanya juga sama. Teknik fermentasi KP2M itu tetap sama. Apa? Harus ada ruang kosong 10% titik. Udah, jangan mikir yang macam-macam lagi. Oke. Nggak usah ngukur ppm-an. Ya. Mau taruh. Ya. Nggak usah diukur ppm. Yang jelas gini. Awas, asam humat itu bukan mineral ya itu. Nah, mohon maaf, jangan salah, Rom. Hmm. ppm itu kan untuk mengukur apa? Kandungan logam, mineral. Asam humat bukan logam, bukan mineral. Ngawur nanti. Pokoknya ngikutin aja lah. Ya. Monggo, nggak pakai air leri juga nggak apa-apa. Tapi kalau pengen bagus pakai air leri, mau pakai kebi juga silakan aja. Ya. Kebi malah susah nyarinya. Kalau air leri malah gampang. Tiap hari di rumah kan isi beras toh. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, oke kita tutup aja ya.
Jadi kesimpulannya, dengerin, bahan pokoknya hijauan, terserah bebas, semakin hijau, semakin bagus, apapun terserah. Ya. Yang kedua, pupuk kandang terserah, mau ayam, mau bebek, mau sapi, mau kambing, terserah. Hijauan 100 kilo, pupuk kandangnya 30 kilo, dedaknya 5 kilo. Oke. CRR-nya 50 mili, air gulanya 1 liter. Ya. Kalau pingin teknik teknik padat, tinggal campur semuanya, cacah halus dulu, sehalus-halusnya. Ya. Kemudian bibis sampai betul-betul apa? Betul-betul rata, tutup rapat, anaerob fakultatif. Selama minimal, kalau pingin bagus, 60 hari. Kalau pingin ideal, itu 90 hari. Kalau nanti menjadi 200 liter. Oke. Lama, fermentasinya tetap sama. Ya. Yang terbaik, itu adalah yang 90 hari. Jadi pahami? Oke. Silakan. Nanti dosisnya per hektar, kalau cair, itu 8 sampai 10 liter per hektarnya. Ya. Kalau yang untuk yang padat, ya, itu hampir sama, 8 sampai 10 kilo per hektarnya. Monggo terserah jenengan. Ya. Terserah bebas Yasin. Ya. Yang bagus tetap masuk. Lu satu hal yang sering orang-orang itu yang salah. Gini. Hasil pingin bagus, tapi kopet, alias pelit, bin medit. Makanya hasilnya nggak pernah bagus di lahan. Nah, kenapa? Antum pernah nggak melemkan lahan antum? Ayo Yasin, contoh kayak punya antum. Pernah nggak dilemkan? Ambil sampel tanahnya, lemkan, berapa kandungannya? Nggak pernah kan? Iya kan? Makanya udah, nggak usah gambling, jangan pelit lah. Katanya hasilnya pingin bagus, kasih yang maksimum. Kenapa? Ini minimal, dengerin. Tetap masuk ketika sudah pakai konsep kita, 1 hektar hanya 1 ton pupuk kandangnya. Oke. Asam humatnya masuk 8 sampai 10 liter. Insya Allah bagus nanti tanahnya. Ya. Nggak usah pelit-pelit. Katanya hanya pengen bagus. Oke. Itulah kebiasaan. Ya. Kebiasaan nggak bagus. Kenapa? Saat masuk ke lahan kan ada tanamannya, ya tanaman kan ikut makan, ikut terserap, lama-lama habis lagi, besok masuk lagi, itu aja. Ya. Bisa dipahami, oke? Ya, seperti di SOP ayah aja. Justru gini, kalau pingin kan gini, kita kan gak yakin nih, gak yakin apa? Gak yakin dengan kualitas pupuk kandang. Contoh, mohon maaf, dulu pernah kita pakai pupuk kandang dari sapi ya, itu 1 hektar tuh sampai masuk 10 ton. Dengan pakai yang 1 ton, apa hasilnya? Gak jauh beda amat. Ketika tak pelajari, ternyata ketika beda kandang aja, ternyata kualitas pupuknya nggak sama pupuk kandang. Biar nggak gambling, kalau ada usahakan 1 hektar pupuk kandangnya 1 ton. 1 ton, asam humatnya 10 liter saat olah lahan. Silakan, insya Allah luar biasa, hasilnya bagus, tidak akan banyak masalah nantinya. Paham? Kenapa? Yang tadi itu pupuk nilainya kecil, nggak ada apa-apanya ketika panennya bagus. Mohon dipahami nih, konsep berpikir bisnis pertanian yang tolong dirubah. Selama ini kita sering keliru. Ribut di awal gara-gara cuma misalkan mohon maaf ya, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing 1 ton dipermasalahkan. Ending-endingnya hasilnya kurang bagus. Begitu panennya kurang bagus, berapa puluh juta hilang duit kita. Bahkan bisa sampai sekian ratus juta. Padahal gara-gara hal yang sepele kelihatannya. Paham ya? Jadi maksimumkan. Ya, kalau lebih dari nggak begitu berubah, tetap aja hampir stabil, ya. Ayah pernah simpan sampai 1 tahun, kita lemkan lagi, ternyata perbedaannya nggak beda-beda amat, ya. Jadi dia setelah ayah waktu itu proses 90 hari, 100 hari, 2 bulan, ya, 3 bulan, ya, 4 bulan, 5 bulan sampai 1 tahun, ternyata penambahannya hanya 0,0, ya.
kelas master. Jadi ngapain juga kita percuma lama-lama ya. Ternyata yang tertinggi itu di 90 apa namanya itu 90 hari ya. Jadi ayah nyoba ngetes ngelabkan itu umur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, kemudian 90, 100, kemudian saya coba lagi yang sudah 1 tahun. Ternyata dari 90 hari sampai 1 tahun, ya, 360 hari, itu perbedaannya nggak jauh-jauh beda amat, 0,0,0,0,0. Pikir ya, terus ngapain juga kita harus lama-lama gitu. Ketika kandungan asam umat sama asam obatnya nggak begitu beda sih. Jadi mentok di 9, datanya masih ada ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke ya. Jadi 1 bulan pertama yang ketika proses baru 1 bulan, maka asam sulfat yang paling tinggi kandungannya, asam umatnya masih rendah. Masuk bulan kedua itu hampir berimbang. Nah, masuk bulan ketiga atau 90 hari itu kebalik, asam umatnya naik kisaran sekitar 34-36%, asam sulfatnya turun ya. Cuma sarannya kenapa ayah minta di 90 hari, sejelek-jeleknya 60 hari, CN ratio-nya itu menjadi rendah berbanding terbalik kalau di bawah 1 bulan. CN ratio masih tinggi, kurang bagus nanti buat tanaman. Ya. Jadi dipahami? Oke. Ya. Sudah dulu deh. Ini jam berapa nih? Jam 5 ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan praktekkan buat ya. Saya pahami. Kalau yang pakai cair, nanti ketika antum buka, kemudian diperas ya, kemudian masukin ke wadah yang kira-kira kelihatan dari luar ya, yang agak bening. Oke. Nanti kelihatan kalau ada yang warna kuning, kekuning-kuningan, itu asam sulfat namanya ya. Kalau warnanya coklat kehitaman, itu asam umatnya. Yang hitam pekat, itu adalah huminnya. Kalau humin nggak begitu ngepek. Kenapa? Karena tidak bisa, atau bukan tidak bisa lah, susah terlarut baik dalam keadaan asam maupun basah. Ya. Oke deh, itu aja dulu dari ayah. Terima kasih. Monggo silakan praktekkan, buktikan, coba buat. Kan murah banget. Sekali lagi bahan bebas apa aja. Untuk hijauannya. Bukan harus itu. Ya. Jadi ada dulu, sekali lagi mohon maaf. Ini sebentar lagi mau maghrib. Nah, persiapan buka. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.